Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Nuchanti. Saya dari kelas 8-1. Saya ingin menceritakan 4 poin tentang dinasti Abbasiyah. Kalian tahu pasti ya, dinasti Abbasiyah itu pasti ada sejarahnya, ada para khalifahnya, ada kemajuannya, ada fase-fasenya, dan lain-lain. Ya, saya ingin menceritakan tentang satu, yaitu sejarah. Sejarahnya itu ada dua, yaitu Bani Abbasiyah dan dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas. Bani Hashim merupakan mitra politik Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah masih termaksud keturunan dari Bani Hashim, dari paman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dinasti Abbasiyah adalah adanya gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, Abu Muslim Al-Khurasani. Dan dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan dinasti Umayyah. Setelah terjadinya Perang Zab, berdiri pada tahun 1500 Masehi. Yang kedua adalah nama-nama para khalifah. Yang pertama bernama Al-Safa, yang kedua Al-Mansur, yang ketiga Ahmadi, yang keempat Al-Hadi, yang kelima Ar-Rashid, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Ma'mun, yang kedelapan Al-Mutashim, yang kesembilan Al-Mutasyik, yang kesepuluh Al-Mutawakil, yang kesebelas Al-Mutashir, yang kedua-belas Al-Musta'in, yang ke-13 Al-Mutaz, yang ke-14 Al-Muhtadi, yang ke-15 Al-Mutahmid, yang ke-16 Al-Mutahid, yang ke-17 Al-Muktafi, yang ke-18 Al-Muqtadir, yang ke-19 Al-Qahir, yang ke-20 Ar-Rahid, yang ke-21 Al-Mutaqi, yang ke-23 Al-Mutahi, yang ke-24 Ahtahtai, yang ke-25 Al-Qadir, yang ke-26 Al-Qaim, yang 27 Al-Muqtadi, yang ke-28 Al-Mutazir, yang ke-29 Al-Mutarsyid, yang ke-30 Ar-Rasyid, yang ke-31 Al-Muta'i, yang ke-32 Al-Tasjid, yang ke-33 Al-Mustahdi, yang ke-34 Al-Nashir, yang ke-35 Az-Zahmir, yang ke-36 Al-Mutashir, yang ke-37 Al-Mustasim. Ya, para khalifah dinasti Abbasiyah ada 37 ya. Ya, maaf kalau kata-kata saya ada yang salah. Tadi mengucapkan kata-kata nama-namanya, memang saya belum terlalu bisa. Maaf. Yang ketiga adalah kemajuan dinasti Abbasiyah. Masa keemasan dinasti Abbasiyah disebut dengan The Golden Age. Pada masa khalifah kedua, Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Kufah ke Baghdad. Pada masa khalifah ketiga,
Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan pertambangan, yaitu emas, perak, tambang, dan besi. Pada masa Khalifah kelima, Harun al-Rashid mengalami masa keemasan The Golden Age, membangun layanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan lembaga pendidikan dokter, dan lain sebagainya. Pada masa Khalifah ke-6, Al-Ma'un, perkembangan ilmu pengetahuan mulai diperhatikan lebih mendalam hingga munculnya para tokoh-tokoh ilmuwan. Yang ketujuh, pada masa Khalifah ke-7, Al-Mustasim, sistem ketentraman diperkuat hingga melibatkan bangsa Turki, hingga membuat tentara dinasti Abbasiyah disegani oleh dunia. Yang keempat, yaitu fase pemerintahan Abbasiyah, yaitu periode pertama, pengaruh Persia I atau Arab. Pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode kedua, yaitu pengaruh Turki I pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Yang periode ketiga, yaitu pengaruh Persia II pada tahun 1405 sampai 1055 Masehi. Periode keempat, yaitu pengaruh Turki II di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya pada tahun 1055 sampai 1194 Masehi. Periode kelima nih, bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol pada tahun 1194 sampai 1258. Ya, sekian dari Anita Nucianti. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.